Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda sholih sholihah semuanya. Good morning. How are you today? Oke, semoga Ananda sholih sholihah semuanya sehat ya. Baik, Ananda sholih sholihah semuanya. Hari ini kita akan belajar tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Pembelajaran 3 dan 4. Baik, Ananda sholih sholihah, sebelum kita memulai pelajaran, kita ikrar syahadah dulu ya. Oke, kita mulai. Ikrar syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya, aku bersaksi bahwa tiada ilah selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa bil ka'batil qiblata wa bil mu'minina ikhwana. Artinya, aku rela Allah sebagai Rabbku, dan aku rela Islam sebagai agamaku, dan aku rela Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasulku, dan aku rela Quran sebagai pedomanku, dan aku rela Ka'bah sebagai kiblatku, dan aku rela mukmin sebagai saudaraku. Doa sebelum belajar. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas solihin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wal 'uqdatam min lisani yafqahu qawlin. Artinya, aku rela Allah sebagai Rabbku, dan aku rela Islam sebagai agamaku, dan aku rela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasulku. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku, dan berikanlah aku pemahaman yang baik, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang solih. Oke, Ananda sholih sholihah, kita mulai. Nah, Ananda sholih sholihah semuanya, sebelum kita mulai pembelajaran, kita baca hadis dan doa dulu ya. Nah, ini cukup dibaca saja. Kita mulai. Hadis balasan membangun masjid. Man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Artinya, barang siapa membangun masjid karena Allah, maka Allah akan bangunkan rumah baginya di dalam surga. Hadis riwayat Muslim. Doa ditetapkan dalam iman. Allahumma ya musarrifal qulub, sarif qulubana ala dinik. Oke, Ananda sholih sholihah semuanya, kita mulai pembelajaran hari ini. Lingkungan yang hijau berpengaruh terhadap kesehatan manusia. Hal ini salah satunya karena manusia menghirup oksigen yang dihasilkan oleh tumbuhan. Ayo kita bermain sambil berolahraga di lingkungan segar ya sobat belajar. Tumbuhan hijau membuat segar udara karena menghasilkan oksigen. Sekarang mari kita mengenali bagian-bagian tumbuhan. Bacalah keterangan di bawah ini ya sobat belajar. Nah, bagian-bagian tumbuhan apa saja ya? Nah, yang paling bawah adalah ada akar, kemudian batang, kemudian ada daun, yang selanjutnya ada buah, kemudian ada bunga ya.
Dalam buah itu juga ada biji, nanti kita bahas. Mari sobat belajar, untuk lebih jelasnya mari kita bahas satu persatu bagian-bagian tumbuhan sebagai berikut. Yang pertama, kita akan membahas akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang umumnya berada di dalam tanah. Untuk beberapa jenis tumbuhan, akar juga terdapat di atas tanah, bahkan menggantung. Akar berfungsi antara lain sebagai bagian yang mengokohkan tumbuhan. Jika tumbuhan tidak memiliki akar, tumbuhan akan mudah dicabut, mudah roboh ketika diterpa angin, atau hanyut terbawa air ketika turun hujan. Zat-zat mineral dan air yang dibutuhkan untuk membuat makanan diserap oleh akar dari dalam tanah. Namun pada beberapa tumbuhan tertentu, akar tidak hanya berfungsi menyerap air dan mineral saja, tapi juga berfungsi sebagai penyimpan cadangan makanan. Misalnya pada beberapa tumbuhan umbi-umbian. Yang selanjutnya kita akan membahas daun ya sobat belajar. Bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis adalah daun. Daun banyak mengandung zat warna hijau yang disebut klorofil. Daun terdiri atas tangkai, daun, dan helai daun. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang bunga. Bunga merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan berbiji ya sobat belajar. Kemudian ada batang. Bagian tumbuhan yang berada di atas tanah adalah batang yang berfungsi sebagai tempat munculnya daun, bunga, dan buah. Batang juga berfungsi mengedarkan mineral dan air yang diserap akar serta zat makanan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Yang selanjutnya buah. Buah merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi melindungi biji serta cadangan makanan buat biji berkecambah. Contohnya buah mangga dan buah apel. Buah terdiri atas daging, buah, dan biji. Bagian yang kita makan biasanya adalah dagingnya ya sobat belajar. Yang terakhir ada biji. Biji merupakan hasil dari pembuahan yang terjadi akibat penyerbukan antara serbuk sari dan sel telur pada putih. Jika biji ditanam akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Biji memiliki keping. Biji ada yang berkeping 1 dan ada yang berkeping 2. Biji berkeping 1 disebut dengan monokotil dan biji berkeping 2 disebut dikotil. Kalian bisa lihat di gambar ya untuk lebih jelasnya. Setiap bagian tumbuhan yaitu akar, batang, daun, biji, bunga, dan buah memiliki peran berbeda untuk membuat tumbuhan tetap hidup. Biji adalah bagian penting tumbuhan yang berfungsi untuk mempertahankan kelestariannya. Untuk menjaga kelestarian lingkungan, maka tumbuhan sebagai sumber daya alam hayati perlu kita jaga ya sobat belajar. Menanam tumbuhan dan merawatnya adalah salah satu upaya kita untuk menjaga kelestarian lingkungan. Nah, itu tadi videonya Ananda Solihanya. Kita lanjut ya. Nah, sikap baik apa lagi yang bisa kita lakukan untuk tumbuhan di sekitar kita? Coba lihat. Nah, selain menggunakan dengan tidak berlebihan, tanaman juga perlu kita rawat. Tanaman yang kita rawat menjadi subur. Ketika tanaman subur, kita akan mendapat manfaat yang lebih baik dari tanaman. Lani juga senang merawat tanaman. Coba dicek. Nah, ini. Ayo membaca. Lani dan adiknya. Lani mempunyai tanaman yang ditanamnya di rumah. Nih, betul Lani. Setiap pagi dan sore hari, Lani selalu menyiram tanamannya.
Selain menyiram, Lani juga memberikan pupuk seminggu sekali. Tanaman Lani tumbuh dengan subur. Adik Lani juga mempunyai tanaman yang ditanam di rumah. Seringkali ia lupa untuk menyiram tanamannya. Ia juga jarang memberikan pupuk. Lani sudah sering mengingatkan adiknya, namun adik Lani selalu lupa. Ia lebih senang menonton TV dan bermain. Tanaman miliknya layu dan hampir mati. Nah, Ananda soli-soli semuanya, kita jangan seperti adik Lani ya, yang tidak merawat tanamannya. Nah, coba kita jawab pertanyaan di sini. Apa yang dilakukan Lani dan adik Lani terhadap tanamannya? Jawabannya, Lani merawat dan menyiram tanamannya, sedangkan adiknya jarang merawat dan menyiram tanamannya. Nah, Ananda soli-soli semuanya, kita jangan seperti adik Lani ya, yang jarang sekali merawat dan menyiram tanamannya. Yang kedua, mana menurutmu yang telah bersikap bijak terhadap tanaman, Lani atau adiknya? Ayo Ananda soli-soli semuanya, mana yang bersikap bijak, Lani atau adiknya? Jawabannya Lani. Karena apa? Karena Lani telah menyiram tanamannya. Itu bukan adik Laninya ya. Kita mulai selanjutnya. Ketika Lani menyiram tanaman, apakah dia sudah melaksanakan kewajibannya? Ayo Ananda soli-soli semuanya, apa jawabannya? Ketika Lani menyiram tanaman, apakah dia sudah melaksanakan kewajibannya? Ternyata ia sudah melaksanakan kewajibannya. Karena apa? Karena ketika Lani menyiram tanamannya menjadi tumbuh subur. Nah, mengapa melakukan kewajiban untuk merawat tanaman itu penting? Penting tidak Ananda solihah semuanya? Jawabannya sangat penting, karena kita juga membutuhkan tanaman. Tanaman dapat menyaring udara menjadi oksigen, dan tanaman juga menghasilkan buah-buahan yang dapat kita konsumsi sehari-hari. Nah, Ananda solihah semuanya, kita jangan seperti adik Lani ya, kita menjadi Lani. Kenapa? Lani menyiram tanamannya dan merawat tanamannya agar apa? Agar tumbuh subur. Nah, Ananda solihah semuanya, tanaman perlu kita rawat agar terus bisa tumbuh. Oksigen yang diberikan oleh tanaman membantu kita untuk bernapas. Jika semua orang seperti adik Lani, bayangkan apa yang terjadi dengan semua tanaman. Apakah kamu sudah merawat tanamanmu dengan baik? Mengapa kita harus merawatnya? Nah, coba Ananda solihah semuanya, perhatikan 3 gambar nih. Nah, ini gambar A, Lani sedang menyiram tanamannya. B, ini Udin. Oh, Udin membakar tanaman. Perhatikan apinya. Nah, sedangkan ini Lani dan Udin sedang menanam tanaman di pot. Nah, Anda solihah semuanya, apa tindakan yang mereka lakukan? Nah, A, menyiram tanaman. Ternyata Lani menyiram tanaman. Yang B, membakar hutan. C, menanam tanaman. Nah, Anda solihah semuanya, dari ketiga gambar ini, gambar mana yang patut kita contoh? Yang pertama gambar A ya, kita contoh. Yang kedua ini gambar C. Nah, bukan ya gambar B ini contoh yang tidak baik ya, Anda solihah semuanya. Nah, Ananda solihah semuanya, cukup sampai di sini ya pertemuan kita. Semoga Ananda solihah semuanya menjadi anak yang solihah, dan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Sebelum menutup pembelajaran, kita doa setelah belajar dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Doa naik kendaraan darat.
Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Cukup sampai di sini ya Ananda Soli Solihah semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.